Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Karisma, NIM 7181132T. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan apa itu kewirausahaan guna menempuh mata kuliah kewirausahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana sejarah kewirausahaan. Yang pertama yaitu sejarah kewirausahaan. Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castillon pada tahun 1755. Di luar negeri, istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad 16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad 20. Beberapa istilah wirausaha seperti di Belanda dikenal dengan Ondernemer, di Jerman dikenal dengan Unternehmer. Pendidikan kewirausahaan mulai dirintis sejak 1950-an di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada. Bahkan sejak 1970-an, banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan atau manajemen usaha kecil. Pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat perusahaan menjadi berkembang. Selanjutnya, pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan ini berasal dari kata entrepreneur yang berarti orang yang membeli barang dengan harga pasti meskipun orang itu belum mengetahui beberapa harga yang akan dijual. Wirausaha sering juga disebut wira swasta yang artinya sifat-sifat keberanian, keutamaan, keteladanan, dan mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Meskipun kata wirausaha dan wira swasta ini memiliki perbedaan arti, tetapi mereka ini agak sedikit mirip. Wirausaha dan wira swasta sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Wira swasta tidak memiliki visi pengembangan usaha, sedangkan wirausaha mampu terus berkembang dan mencoba usaha lainnya. Istilah lainnya yang semakna dengan wirausaha adalah wira swasta. Istilah wira swasta lebih sering dipakai dan lebih dikenal daripada wirausaha. Padahal keduanya bermakna sama dan merupakan padanan dari kata entrepreneur. Kata wira swasta berasal dari gabungan dari wira swasta dalam bahasa Sanskerta. Wira berarti utama, gagah, luhur, berani, teladan, atau pejuang. Swa berarti sendiri atau mandiri. Sta berarti berdiri. Swasta berarti berdiri di atas kaki sendiri, atau dengan kata lain berdiri di atas kemampuan sendiri. Berdasarkan makna-makna tersebut, kata wira swasta atau wirausaha berarti pejuang yang gagah, luhur, berani, dan pantas menjadi teladan di bidang usaha. Dengan kalimat lain, wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat kewiraswastaan atau kewirausahaan. Ia bersikap berani atau mengambil resiko. Ia juga memiliki keutamaan, kreativitas, dan teladan dalam menangani usaha atau perusahaan. Menurut Steinhoff dan John F. Burgess, wirausaha adalah orang yang mengorganisir
mengelola dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Secara esensi, pengertian entrepreneurship adalah suatu sikap, mental, pandangan, wawasan, serta pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dan selalu berorientasi pada pelanggan. Atau dapat juga diartikan sebagai semua tindakan dari seseorang yang mampu memberi nilai terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, tujuan kewirausahaan. Bahan ajar mata diklat kewirausahaan dapat diajarkan dan dikembangkan di sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, dan di berbagai kursus bisnis. Di dalam pelajaran kewirausahaan, para siswa diajari dan ditanamkan sikap-sikap perilaku untuk membuka bisnis, agar mereka menjadi seorang wirausaha yang berbakat. Agar lebih jelas, di bawah ini diuraikan tujuan dari kewirausahaan sebagai berikut, yaitu meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu handal dan unggul, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat. Selanjutnya, manfaat kewirausahaan itu sendiri. Kewirausahaan ini memiliki 4 manfaat, yaitu manfaat sosial, yaitu yang pertama memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua menyediakan pekerjaan baru dalam ekonomi. Ekonomi saat ini adalah tanah yang subur bagi wirausahawan, misalnya permintaan pelayanan sektor jasa meledak, meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu manfaat dari kewirausahaan itu sendiri, itu kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan TK dan input lain yang lebih sedikit, menciptakan teknologi, produk dan jasa baru, misalnya seperti komputer digital, mesin fotokopi, laser, power steering. Yang keempat yaitu mengubah dan meremajakan persaingan pasar. Yang ketiga, hakikat kewirausahaan. Dari beberapa konsep yang ada 6 hakikat penting kewirausahaan sebagai berikut, yaitu yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi yang memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang keempat yaitu kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Yang kelima, kewirausahaan ini adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda, yang bermanfaat, memberi nilai lebih. Yang keenam yaitu kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru, yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Selanjutnya yang keenam yaitu karakteristik kewirausahaan. Adapun ciri-ciri seseorang wirausahaan adalah yang pertama itu percaya diri, yang kedua berorientasikan tugas dan hasil, yang ketiga pengambil resiko, yang keempat kepemimpinan, yang kelima keorisinilan, yang keenam berorientasi ke masa depan, yang ketujuh jujur dan tekun. Yang
ketujuh yaitu peran wirausahaan dalam perekonomian nasional. Seorang wirausaha berperan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, seorang wirausaha berperan dalam mengurangi tingkat kebergantungan terhadap orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan daya beli pelakunya. Secara eksternal, seorang wirausaha berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi para pencari wirausaha. Tingkat pengangguran secara nasional menjadi berkurang. Menurunnya tingkat pengangguran berdampak terhadap naiknya pendapatan per kapital dan daya beli masyarakat, serta tumbuhnya perekonomian secara nasional. Selain itu, berdampak pula terhadap menurunnya tingkat kriminalitas dan biasanya ditimbulkan oleh karena tingginya pengangguran. Yang kedelapan yaitu pola pikir wirausaha. Pola pikir ini adalah mindset bagaimana wirausaha itu menanamkan terhadap pikirannya, cara memandang terhadap sesuatu yang tertangkap oleh indera dan menghasilkan sikap yang terungkap dalam perilaku dan menghasilkan nasib, atau bisa juga diartikan semacam filter diri sendiri untuk menafsirkan apa yang kita lihat dan kita alami. Pola pikir manusia bisa diubah dari pola pikir yang negatif ke positif, pecundang ke pemenang, atau lain sebagainya. Pola pikir seseorang entrepreneur itu adalah pola pikir yang produktif, kreatif, dan inovatif, karena pola pikir seperti inilah yang ditumbuhkan oleh semua entrepreneur untuk menjalankan suatu usaha. Wirausahawan tidak selamanya mulus dan menjalankan usahanya. Ada beberapa masalah dan hambatan yang mungkin saja dialami oleh wirausahawan saat akan membangun suatu usaha. Masalah paling utama yang dihadapi oleh wirausahawan yaitu modal. Merasa dirinya tidak berbakat dan berwirausaha, merasa dirinya terlalu tua untuk memulai usaha. Mungkin hal-hal di bawah ini, mungkin hal-hal seperti itulah yang bisa membuat seseorang berkecil hati atau bagaimana. Itulah menjadi masalah dalam berwirausaha. Selanjutnya, ruang lingkup kewirausahaan. Ruang lingkup kewirausahaan sangat luas sekali. Secara umum, ruang lingkup kewirausahaan adalah bergerak dalam bisnis. Jika diuraikan secara rinci, ruang lingkup kewirausahaan bergerak dalam bidang yang pertama yaitu lapangan agraris. Lapangan agraris ini bisa digunakan untuk yang pertama pertanian, yang kedua perkebunan dan kehutanan. Ya. Selanjutnya lapangan perikanan. Lapangan perikanan ini yaitu yang pertama peliharaan ikan, penetasan ikan, makanan ikan, pengangkutan ikan. Selanjutnya yang ketiga lapangan peternakan. Lapangan peternakan ini yang pertama bangsa burung atau unggas, yang kedua bangsa binatang menyusui, yang keempat yaitu lapangan perindustrian dan kerajinan. Yang pertama industri besar, industri menengah, dan industri kecil. Dan lapangan-lapangan sebagainya. Selanjutnya yang ke-10 yaitu keberhasilan dan kegagalan wirausahawan. Keberhasilan. Yang pertama, keberhasilan wirausahaan adalah beberapa sifat dalam mencapai keberhasilan itu kerja keras. Yang kedua, kerjasama dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita harus mampu bekerja sama sehingga dapat menimbulkan komunikasi dan jaringan-jaringan agar kita lebih banyak mendekat dengan orang lain dan agar kita lebih banyak mendapat pelaku.